Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam kepada siapapun yang saat ini sedang menonton video ini. Saya ucapkan sekali lagi welcome back to my channel. And today I would like to discuss about a very interesting topic, yaitu present perfect tense. Alright. Nah, apa sih sebenarnya present perfect tense? Once again, sekali lagi kita tidak boleh mengingat rumus-rumus dalam tenses, tetapi yang perlu kita ingat adalah fungsinya seperti apa dan dari kita lihat dari namanya. Oke? Yang pertama dulu coba kita pahami ya. Kalau dari namanya ini adalah perfect, ya. Yang namanya perfect itu adalah suatu sempurna, suatu yang sudah sempurna. Kalau dia sempurna dalam bahasa Inggris, yang perfect itu selalu menggunakan verb 3. Oke? Ingat, sesuatu tenses yang dia perfect selalu memakai verb 3. Nah, sekarang pasangannya apa? Apakah dia present perfect? Apakah dia past perfect atau future perfect? Nah, di sini dia adalah present. Kalau dia present, karena verb 3 itu harus diikuti dengan auxiliary, oke, auxiliary verb. Verb yang harus mengikuti di depannya. Nah, karena dia auxiliary verb ada apa saja? Ada have, ada has, kalau dia lampau dalam bentuk had. Oke? Nah, karena dia dalam bentuk present, maka yang dia ikuti adalah have dengan has. Oke. Ini dia yang mengikuti. Sehingga nanti jika ada kalimat have done atau have worked, itu berarti dia adalah present perfect tense. Nah, fungsinya apa? Tells about an activity that has or hasn't been done. Jadi menceritakan suatu kegiatan yang sudah dikerjakan atau belum dikerjakan. Oke. Okay. Ada yang bilang bahwa waktunya itu tidak begitu jelas dalam hal ini, ya. Ya, pokoknya yang jelas dia adalah sudah selesai aja atau baru aja menyelesaikan. Tetapi yang harus digarisbawahi di sini adalah present. Jadi saat ini. Misalnya aku sudah makan, alright? Apalagi aku sudah membaca buku, aku sudah menonton TV, aku sudah menyetir, aku sudah pergi, aku sudah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oke? Okay? So, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, formnya adalah have sama has verb 3. Alright? Nah, ini ada time signalnya. Time signalnya ada just. Kalau I have just, itu artinya baru saja. I have just gone to the market. Aku baru saja pergi ke pasar. Kalau ever, itu artinya pernah. I've ever visited Central Park. Aku pernah mengunjungi Central Park. Never itu tidak pernah. I've never watched Harry Potter. Aku belum pernah nonton Harry Potter. Kalau already itu artinya penekanan, ya sudah. I've already told you about this. Aku sudah ngasih tahu kamu tentang ini kan. Jadi already itu untuk menyatakan benar-benar menekankan lagi ya, already. Yet itu biasanya digunakan untuk belum. Not yet. Nah, not yet itu kan artinya belum. Saya I haven't eaten yet. Aku belum makan. So that is the time signal yang ada. Nah, kemudian subjek yang mengikuti have dan mana yang mengikuti has. Nah, ini supaya mengingat kita menggunakan Dewi Ayu ya. Dewi Ayu ya, they we ayu. Supaya lebih ingatnya lagi, kalau they we ayu karena dia ayu ya, tidak boleh ada imbuhan s atau tidak boleh minum es karena takut pilek. Sehingga auxiliary verbnya di sini nggak boleh dikasih s, jadi tetap have. Oke? Okay? Nah, sedangkan si hitam, si he eat, dia boleh minum es, oke? Okay? Dia ditambah s. Jadi has itu kan have ditambah s.
Saya tidak tahu kenapa orang Inggris tidak membuat haves, tetapi yang ada has. Jadi sekali lagi, has itu adalah have ditambah akhiran s, sehingga menjadi has. Nah, kemudian di sini ada written, ada played, ada eaten, ada taught, ada studied, ada told. Nah, ini semuanya adalah verb 3. Ada yang verb 3-nya irregular. Nah, yang ini irregular ini tidak apa namanya? Tidak biasa, maksudnya tidak ditambah ed. Jadi berubah bentuk. Jadi write, wrote, written. Nah, sedangkan yang played ini beraturan. Play, played, played. Tinggal ditambah ed, tambah ed. Eaten ini juga tidak beraturan. Eat, ate, eaten, ya. Sedangkan ini juga tidak beraturan lagi. Teach, taught, taught. Yang ini beraturan ya. Study, studied, studied. Tinggal ditambah verb 3. Told ini juga tidak beraturan. Tell, told, told. Nah, coba kita bikin kalimat. Misalnya dengan kata written. Mereka telah menulis surat. Berarti gimana ya? They have written a letter. Oke, coba lebih enaknya kita lihat di slide berikutnya deh. Nah, ini dia. Contoh pertama, misalnya verb 3-nya adalah studied. I have just studied English. Artinya, aku baru saja belajar bahasa Inggris. Kalau membuat kalimat negatifnya gimana yang aku belum belajar bahasa Inggris? Tinggal ditambahkan dengan not. Nah, ini ya. Tinggal ditambah not. Tinggal ditambah not. Nah, have not itu bisa disingkat menjadi haven't. So, I haven't studied English. Saya belum belajar bahasa Inggris. Boleh nggak ditambah yet di sini? Boleh, ya. Di sini kita tambah yet. I haven't studied English yet. Saya belum belajar bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir, untuk membuat kalimat tanya, ya. Have I studied English? Jadi dia bertanya pada diri sendiri. Have I studied English? Kayak ragu-ragu begitu ya. Aku sudah belajar bahasa Inggris belum ya? Have I studied English? Oke. Jadi tinggal have-nya itu di depan subject. Oke, gampang ya? It's very piece of cake. Contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua ada taught. Oke, taught artinya tadi apa? Teach, ya. Mengajar. Mrs. John has already taught me. Ibu John telah selesai mengajariku. Mengajariku apa? Ya, terserah. Bahasa Inggris, biology. Ya, ini boleh saja saya tambah taught me biology misalnya. Boleh, ya. Mrs. John has already taught me biology. Ibu John telah selesai mengajariku biologi. Kalau yang belum, gimana? Oh, ini kenapa saya menjadi he? Oh, nggak apa-apa ya. Jadi subjeknya terserah mau pakai he, mau pakai she, tidak harus mengikuti yang pertamanya ya. Tidak harus mengikuti Mrs. John. Oke, he hasn't taught me yet. Dia belum mengajariku, ya. Dia belum mengajar saya. Jadi misalnya di sekolah ini ada ketemu seorang guru, nih asing gurunya nih. Oh, dia belum mengajariku nih, belum pernah mengajar saya ini. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian kita ingin membuat kalimat tanya. Pak John udah pernah ngajarin aku belum ya? Nah, gitu. Has Mr. John taught me English? Kalau mengajariku. Kalau mengajari kamu, Pak John udah pernah ngajar kamu belum? Begitu ya. Menjadi, has Mr. John taught you English? Pak John udah pernah ngajari kamu bahasa Inggris belum? Jadi begitu ya. Jadi tinggal has-nya pindah ke depan. They have ever told me about it. Nah, ini yang kita ada time signal ya, ada ever. Mereka telah
ngasih tahu aku tentang ini. Told me about it. Oke, nah, yang di sini kalimat negatifnya ada dua nih. Ada they haven't told me about it sama they've never told me about it. Jadi kalau sudah ada kata never itu dianggapnya negatif karena arti kata never adalah tidak pernah. So they've never told me about it berarti mereka belum pernah ngasih tahuku tentang hal ini. Sama dengan yang pertama tadi, they haven't told me about it. Itu artinya sama, ya. Kemudian bagaimana membuat kalimat tanyanya? Have they told me about it? Sudahkah mereka mengasih tahuku tentang ini? Ya, sudah kelihatannya. Nah, me di sini boleh diganti dengan apa saja ya. Begitu juga dengan they. Me misalnya, have they told her? Nah, misalnya, mereka udah ngasih tahu dia tentang ini belum sih? Gitu ya. Atau you bisa juga. Oke. Sampai di sini, ada yang tanya? Nanti boleh dikasih di kolom komentar ya kalau ada yang bertanya. Oke, sekarang kita latihan ya. Kita latihan membuat kalimat. Misalnya ada ini deh. Kita bikin juga 3 kolom kayak yang tadi ya. Let's say ada kata plate. Ayo, siapa yang bisa membuat kalimat menggunakan kata plate? Misalnya, Budi telah bermain bola kaki. Gimana bahasa Inggrisnya? Yes, betul. Budi. Nah, Budi pakai have atau has? Pakai has ya. Budi has played soccer. Oke. Ya. Budi has played soccer. Kalau Budi belum bermain bola kaki, Budi hasn't played soccer. Oke. Nah, kalau ingin membuat kalimat tanya, ini tinggal dipindahkan ke depan. Tapi saya ingin membuat kalimat 5W1H. Gimana coba? Di mana Budi telah bermain sepak bola? Atau di manakah Budi telah bermain sepak bola? Ya, gampang. Jadi 5W-nya ini berada di depan have atau has. Tinggal ditaruh di depannya lagi. Misalnya berarti where. Nah, ini dia. Has-nya yang di depan tadi ya. Where has Budi played soccer? Di mana Budi bermain? Di manakah Budi telah bermain sepak bola? Begitu ya. Oke. Contoh satu lagi. Misalnya written. Menulis. Apa kalimat ininya? We ya, kita misalnya. Kita telah menulis novel. Atau kami telah menulis novel. Ayo, bisa? Ya, bisa ya. Kalau we berarti pakai have. We have written a novel. Kami telah menulis novel. Kalau belum berarti we haven't written a novel. Oke. Kalau misalnya saya ingin bertanya pakai when. Bisa nggak? Bisa. Berarti when have you written a novel? Oke. Berarti when
Di manakah kamu telah menyelesaikan menulis novelnya? Di mana menyelesaikannya kan? When have you written a novel? Kok di mana? Kapan ya? When have you written a novel? A novel. Kapan kamu telah menyelesaikan? I have written this novel since 2 hours ago, misalnya. Aku telah menulis novel ini semenjak 2 jam yang lalu. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Gampang sekali ya, piece of cake. So, ya, saya rasa itu yang bisa Mr. Dion presentasikan tentang present perfect tense. Thank you so much. Terima kasih telah menonton video ini ya. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan Mr. Dion akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.